Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum teman-teman keluarga hijrah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita kembali bersua dalam webinar keluarga hijrah. Di kesempatan hari ini, Ahad, tanggal 2 Mei 2021, kita akan membahas tentang memilih sekolah anak di era pandemi bersama Ustazah Yanti Tanjung. Beliau adalah founder komunitas Ibu Tangguh. Sebelumnya saya bacakan dulu protokol webinar kita kali ini. Yang pertama, dimohon untuk menyalakan kamera karena itu adalah sebagian dari adab majelis ilmu dan untuk menghormati pembicara, kemudian, mematikan mic selama penjelasan dari ustadzah kecuali ada pertanyaan dari beliau. Kemudian, izin jika ada keperluan melalui chat. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Yanti Tanjung, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, sudah memasuki Ramadan, ketiga ya, masuk 20 hari, Ramadan ini sepertinya Ustazah. Iya, iya. Ya, Alhamdulillah. semoga sehat-sehat dan semangat selalu ya, juga teman-teman yang lainnya. Baik Ustazah, kali ini kita membahas, tentang ini ya, memilihkan sekolah buat anak, gitu ya. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan ada teman-teman yang di sini, yang belum punya, putra atau yang belum menikah, mungkin ada, sedikit gambaran ya, bagi mereka, nanti kelak, ketika mempunyai seorang anak. Terus kalau sekarang ya di era pandemi itu, kebanyakan ibu-ibu itu pada kebingungan nih Ustazah, bagaimana cara memilihkan gitu ya, eee, sekolah untuk anak-anak. Karena mungkin sekarang itu, ibu-ibu juga lagi kebingungan gitu ya, eee, apa namanya, sekolah online dan sebagainya. Ini mungkin Ustazah bisa memaparkan supaya, teman-teman yang ada di sini tidak salah gitu ya untuk memilihkan anak atau mungkin strategi-strategi apa yang mereka jalankan di era pandemi ini. Silahkan Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini setelah beribadah kita melanjutkan thalabul ilmi insyaallah. Ini diberi
temanya itu tentang memilih sekolah. Memilih sekolah. Yang hadir-hadir kebanyakan ibu-ibu kayaknya ya. Yang single nggak begitu ya mungkin ya sekarang. Ya Bu Devi sudah punya putra ya? Sudah Belum, oh belum. Sudah berkeluarga belum? belum. Oh, belum juga. Iya. Kalau Mbak Rahma Sudah Umi. sudah. Ya. Nah, ini ada Umu Azkia juga ya. Sudah punya putra juga ya. 2 putri dan 1 putra. Nah, bingung nggak Bu nyari sekolah buat anak? Bingung juga masa pandemi, anak saya sering di rumah, Ustazah. Jadi kurang sosialisasi juga kendalanya. Anak saya yang paling besar itu Askia umur 7 tahun. Iya, sudah sekolah berarti ya. Sudah. Alhamdulillah ya. Kalau Mbak Anissa sudah berkeluarga, Sudah, Ya. punya putra juga. sudah. Sudah. Bingung nyari sekolahnya enggak? Lumayan. Lumayan ya. Lumayan, Iya. jadi ikut suami aja. Suami bilang sekolah di mana, sudah di situ. Iya, ya itu solusi tuntas ya. Ikut saja. Mantap. Masya Allah ya. Kita coba ngasih pandangan sedikit ya tentang memilih sekolah itu. Pada dasarnya sih memilih sekolah di sistem kehidupan kapitalistik sekularisme ya itu betul membuat bingung. Di tidak pandeminya juga kita bingung gitu ya, apalagi di masa pandemi kan begitu ya. Kondisi tidak pandemi juga ibu-ibu itu juga galau memilih sekolah ya, apalagi di masa kondisi saat ini gitu ya, antara sekolah semuanya pada daring atau milih pondok, ada juga pondok mungkin juga bingung memilih pondok yang mana gitu ya untuk yang pas ya buat anak-anak kita. Tapi apapun itu kita berharap itu ada baik buat anak-anak dan buat orang tua, insya Allah ya. Nah ini hanya wawasan saja bagaimana sesungguhnya sekolah ya di dalam pandangan Islam itu. Baik. Realitas pendidikan di masa pandemi ya saat ini, jangankan kita, sebenarnya pemerintah saat ini juga masih gagap ya mengambil keputusan antara sekolah daring atau luring ya, karena situasi pandemi yang juga tidak menentu. Jadi pemerintah kita itu belum benar-benar serius ya di dalam menanggulangi masalah pandemi, akhirnya semuanya juga serba tidak jelas. Ya, sudah tidak jelas termasuk masalah pendidikan. Ini menurun tajam sebenarnya kualitas pendidikan yang ada di kita khususnya ya. Keputusan BDR belajar di rumah ternyata tidak didukung oleh kesiapan sistem, termasuk ada kesiapan orang tua. Ya, betul ya, kesiapan orang tua dan juga guru ya, sehingga ini menimbulkan banyak persoalan ya, persoalan yang sangat sulit sekali untuk dicarikan penyelesaiannya karena di negeri ini para ibunya juga tidak disiapkan secara baik ya untuk menjadi pendidik utama dan pertama di rumah, dan itu tidak dikondisikan oleh sistem. Ditambah lagi visi misi pendidikan yang memang tidak jelas ya, tidak jelas ke arah mana, kurikulum yang sekularistik kapitalistik, kemudian sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk itu. Kalau ataupun mengambil keputusannya misalkan daring, nah
itu tidak didukung dengan fasilitas juga ya rakyatnya itu. Makanya kalau nggak mendapatkan fasilitas, ya anak-anak itu tidak sekolah ya, tidak belajar. Di rumah pun tidak belajar. Nah, bagaimana kondisi orang tua ya di masa pandemi ini? Nah, mereka yang kadung berpikir mendidik adalah kewajiban sekolah, ya betul ya. Banyak ya orang tua sekarang itu menyerahkan sepenuhnya gitu ya kepada sekolah. Nah, tiba-tiba harus bertanggung jawab penuh terhadap sekolah anaknya ya karena daring itu gitu. Tiba-tiba begitu gitu ya. Ketidaksiapan orang tua itu akhirnya membuat pendidikan anak-anak terbengkalai. Tak hanya soal pendidikan agama dan moral yang harus dibebankan kepada kedua orang tua, tapi dengan berbagai mata pelajaran juga itu dibebankan sepenuhnya kepada mereka ya, yang notabene mereka itu nggak pernah gitu ya, nggak pernah disiapkan untuk itu. Kalau di sekolah kan banyak gurunya ya, banyak gurunya gitu ya, satu mata pelajaran bisa satu anak, tapi kalau di rumah semua mata pelajaran itu satu gurunya, yaitu orang tua ya. Dua lah, ayah atau bunda. Kalau ataupun ayah ikut andil ya. Kalau enggak, tertumpulah kepada ibu. Nah ini harus kita pahami ya, harus kita sadari itu. Betapa beban ibu sekarang itu sangat berat. Nah, ditambah lagi mungkin kalau ibu tuh punya peran-peran lain ya, semisal bekerja, ya jadi makin bingung ya bagaimana caranya mengajarkan semua kurikulum yang ada di sekolah itu kepada anak dalam satu hari. Satu hari itu katakanlah ya, Mbak ya, Mbak Dewi ya, Mbak Devi ya, Mbak Devi itu mata pelajarannya yang pertama tahsin, yang kedua tahfiz gitu ya. Kemudian nanti ada pelajaran sains gitu ya. Kemudian ada pelajaran akidah gitu ya, akidah. Ya, terus lagi apa lagi? Anak harus sholat duha di rumah. Kemudian juga anak harus ada snack juga di rumah. Itu tuh kan semuanya oleh orang tua gitu ya, oleh orang tua di rumah. Bayangkan ya. Nah, itu bisa mungkin Senin sampai Jumat itu setiap hari kayak gitu. Harus standby kan berarti orang tuh nggak bisa kemana-mana kalau pengen mengajarkan itu eh, apa ya optimal ya. Ya kalau misalkan tidak mendampingi ya pasti banyak gagalnya, banyak mata pelajaran itu yang kelewat, kelewat. Apalagi kalau guru itu ngasihnya apa? Hari ini kita belajar modul halaman sekian, gitu ya. Nah, setelah itu dia kirimin videonya atau voice note-nya gitu ya. Kemudian kerjakan tugas halaman sekian gitu kan. Ya, itu ada 3 atau 4 sehari misalkan ya oleh orang tua itu. Nah, itu sangat terbebani memang. Kondisi yang sangat berat ya. Nah, belum lagi kondisi siswa ya. Adapun para siswa yang bersekolah itu ya. Nah, adapun para siswa bersekolah di tengah wabah itu menjadi penderitaan sendiri ya bagi mereka, itu penderitaan sendiri. Karena selain dipaksa melahap begitu banyak target pembelajaran di rumah, juga harus berhadapan dengan guru baru. Guru barunya siapa? Ibunya ya. Guru baru yang tak paham bagaimana mendidik dan mengajar. Masya Allah ya. Baik dari sisi mental maupun kemampuan. Nggak siap memang gitu ya guru baru ini. Guru baru yang diangkat tanpa SK ya. Tanpa surat keputusan dari kepala sekolah kan ya. Nah ini. Gimana kondisi sekolah sendiri? Nah, sementara bagi pihak pendidik dan sekolah, situasi wabah juga tak serta-merta meringankan beban mereka. Enggak, ya. Bahkan situasi ini membuat mereka harus berpikir keras karena dukungan fasilitas sangat minim. Ya, sementara pembelajaran harus tetap dijalankan. Jadi kurikulum itu tetap harus dijalankan ya. Apakah pakai daring atau pakai ini ya, pakai daring apapun luring ya ada mungkin sekali-kali ya tetap gitu ya kurikulum itu harus tersampaikan. Kondisi wabah memang betul-betul membongkar kebobrokan sistem hidup yang sedang diterapkan saat ini ya.
ya betapa memang tak siapnya negara ya, terutama kalau kaitannya dengan pendidikan, betapa tak siapnya sistem pendidikan kita sehari ini. Ya, makanya wajar yang bingung itu tidak kita saja ya, berarti semua ya, karena memang kebobrokan sistemnya, ya ketidaksiapan sistemnya di dalam mengelola kehidupan termasuk masalah pandemi dan juga pendidikan. Jangankan saat terjadi wabah, ya saat normal saja sistem pendidikan yang diterapkan memang tampak rapuh dan tak jelas arahnya. Memang ya kita juga bingung itu bukan karena pandemi, ya kan? Bukan kita bingung itu gitu, karena emang sistem tidak siap ini. Nah, dalam penerapan sistem keseluruhan, nah, di negeri ini, pendidikan telah sisi strategis sebagai salah satu pembangun peradaban. Ya, sebenarnya strategis peradaban Islam betul. Itu strategis sebagai satu pilar pembangunan peradaban. Tapi kalau ini si bangun peradaban kapitalisnya, iya memang itu tuh ya. Jadi kalau kita ingin melihat arah mana peradaban sebuah negara, ya harus dilihat pendidikannya. Arah mana sistem bawah itu? Apakah sistem pendidikan kita sekarang itu dibawa ke arah peradaban Islam? Tidak, ya tentunya tidak. Nah makanya wajar semua pendidikan itu strategi itu mengarah kepada pembangunan peradaban kapitalisme. Sekularisme. Dalam sistem sekuler kapitalistik, pendidikan hanya ditempatkan sebagai pengukuh penjajahan kapitalisme global ya, yakni sekadar sebagai pencetak mesin roda industri belaka, alias hanya untuk memenuhi pasar industri milik para kapitalis. Jadi kalau pilih sekolah sekuler hari ini, pasti arahnya itu adalah mencari pekerja. Ya kan, untuk siap kerja. Ya. Walaupun banyak pengangguran ya, gitu ya. Kenapa? Karena tenaga kerja asing juga dia datangkan gitu kan ya, jadi tidak balance gitu dari keluaran sekolah-sekolah ingin menjadikan siswa-siswa pekerja, terutama yang SMK ya, ya ternyata ada kebijakan lain juga bahwa tenaga kerja asing undang ke sini. Ya, jadinya kita juga ada banyak menganggurnya. Nah, apa yang kita sebut akan mencetak sosok berkepribadian Islam atau mencetak generasi arsitek peradaban cemerlang, yaitu sudah lama hilang ya, sudah lama hilang dari ingatan, bahkan visi seperti itu dianggap sebagai khayalan ya, khayalan saja, nggak mungkin terjadi ya. Nah, tapi bagi ibu-ibu peradaban tentunya, atau calon-calon ibu peradaban, tentunya hal ini harus dipikirkan betul untuk mengembalikannya peradaban Islam itu. Nah, oleh karena itu, lantas bagaimana kita memilih sekolah hari ini? Bukan dilihat apakah kondisi atau tidak, tapi lebih kepada pemilihan konsep, ya. Apakah konsep itu adalah konsep pendidikan Islam? Bicara masalah konsep itu berarti kita bicara visi misi sebuah sekolah, ya. Kemudian berbicara masalah tujuan pendidikan sekolah itu apa, kemudian juga kurikulum itu berbasis apa, ya kalau di dalam Islam berarti berbasis Islam. Kemudian juga ini ya, berbasis usia ya, berbasis tahapan ya, perkembangan di dalam Islam. Kemudian juga metode yang dipakai, apakah itu metode pembelajaran Islam atau bukan. Nah itu perhatikan bahwa metode pembelajaran dalam Islam itu karena dia ingin mencetak anak, metodenya adalah metode
talakian ya, talakian fikih. Kemudian juga ada pilihan uslub atau program pembelajaran ya, pembelajarannya seperti apa? Apakah program pembelajaran meraih ya, menerapkan kurikulumnya apa, ataukah dalam bentuk ekstrakurikulernya misalnya atau skills kan diberikan kepada Ananda ya, kepada siswa itu seperti apa? Apakah itu juga apa namanya ya, berbasis akidah kan? Juga pembenaran ya, serta kompetensi gurunya. Ya, gurunya itu kan anak-anak itu yang harus diperhatikan itu adalah kurikulum dan guru. Ya, kesuksesan belajar itu adalah kurikulumnya. Nah, saya dia dan kurikulumnya. Nah, kita goal kurikulum ya, kurikulum pendidikan dalam Islam itu ini ya, goalnya adalah membentuk kepribadian Islam ya, terbentuknya kepribadian Islam. Itu goalnya seperti itu. Kita akan lihat sedikit tentang kurikulum. Seperti ini di sekolah tadi, baru kita pilih ya. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang memuat pelajaran yang diberikan kepada guru dari dalam suatu periode tertentu. Kurikulumnya ya. Nah, kurikulum di dalam Islam itu rancangannya kayak gimana? Gini ya ininya. Ya, rancangannya itu adalah bahwa kurikulum tadi berbasis akidah. Dalam artian seluruh konsep kurikulum tadi atau penyusunan kurikulum itu, teori kurikulum itu, nah dia akidah Islam merupakan asas ya dari pembuatan kurikulum tersebut. Nah, karena akidah Islam itu merupakan asas kehidupan seorang muslim ya, asas bagi imannya dan juga bagi amalnya. Nah, akidah ini tertancap kokoh pada anak, itu akan memahami tujuan ciptaannya di bumi, dapat mengelola bumi dengan baik, memakmurkannya dengan baik dan bukan merusak ya, bukan merusak. Jadi kurikulumnya itu betul-betul menancapkan akidah Islam dengan kokoh. Nah, mata pelajarannya apa saja? Yang pertama adalah ilmu pengetahuan ilmiah. Nah, ilmu itu bisa berupa matematika kan, kemudian sains itu ya, bisa geografi. Nah, itu fungsinya apa? Itu untuk membangun akal agar nanti bisa menghukumi perkataan, perbuatan, dengan pengetahuan tersebut dari sisi fakta. Dari sisi faktanya, ya ilmu pengetahuan alam itu, buah apa ya, buah apel, yaitu gimana gitu ya. Nanti bisa menyikapi benda tersebut sesuai dengan pengetahuannya, fakta dan karakteristiknya. Nah, dari sisi harmonisasinya dengan fitrah manusia ya, seperti ilmu sains, matematika, dan geografi. Nah, pengetahuan alam ini memang tidak membentuk langsung kepribadian ya, tidak membentuk langsung. Tapi kalau dia dibangun di atas Islam, maka dia bisa membentuk kepribadian. Nah, yang kedua adalah syariah. Nah, ini adalah tentang perkataan dan benda-benda dalam ruang penjelasan ya, hukum taklifi. Apakah ini kalau ke benda ini halal apa haram? Kalau kata di ahkamu khamsah ya, apakah ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini mubah gitu kan? Ada sehingga nanti ini yang akan membentuk pola berpikir. Ya, ilmu pengetahuan syariah inilah yang akan membentuk pola berpikir anak yang kita pahami bentuk sakofah ya, sakofah Islam. Maka ini
ya, Saqafah Islam itu atau ilmu pengetahuan syariah ini adalah kebutuhan yang sangat urgen, utama, ya, karena ini adalah akan membentuk pola perilaku yang Islami, nafsiyah, ya. Jadi itu bisa membentuk langsung pola pikir Ananda, siswa, dan juga nah itu ya, membentuk langsung kepribadian. Nah, ini ilmu pengetahuan syariah. Nah, kalau kita melihat dari cabang pelajarannya, nanti mata pelajarannya berarti pertama ada bahasa Arabnya. Di situ ya, di sekolah itu ada bahasa Arabnya. Qiraah, kitabah, nahwu, sharh, balaghah, ya, nususul adabiyah, ma'ajim, dan sebagainya. Diberikan itu semuanya. Al-Qur'anul Karim, akidah, sunnah nabawiyah, tafsir, sirah, fikih sirah, tarikh Muslim, ya, pemikiran dakwah, dan lain-lain. Kemudian ilmu pengetahuan dan keterampilan. Itu ada matematika, fisika, kimia, pertanian, industri, ya, perdagangan, dan latihan militer. Nah, ini skill itu kan untuk menyelesaikan masalah hidup mereka, ya, karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup, ya, mau tidak mau memang harus punya skill, ya, skill. Jadi ada seperti ini, ya, cabang mata pelajaran tadi di sekolah tersebut yang akan pilih, yang akan kita pilih itu yang kayak gini. Nah, kemudian nanti ada kompetensi akan kita ini juga, ya, yang akan kita pilih juga begitu. Yang pertama adalah guru yang berkepribadian Islam. Nah, kalau kita serahkan kepada guru yang tidak memiliki kepribadian Islam, sangat sulit, ya, untuk mencapai goal pendidikan, ya, pendidikan. Karena kan kita nyerahin anak kita ke sekolah itu bukan semata-mata transfer pengetahuan, ilmu pengetahuan, tapi kita juga ingin ada itu transfer saksi Islamiyah, ya, transfer kepribadian, gitu, ya, kepengennya begitu. Maka ketika kita mau memilih sekolah-sekolah tersebut, ya, kita memastikan bahwa guru-guru mengajarkan anak kita itu memiliki kepribadian Islam, ya, biar nanti saksi Islamiyah itu bisa tercapai. Kemudian memiliki kekayaan Saqafah Islam. Tentunya orang yang memiliki kepribadian Islam, dia akan memiliki kekayaan Saqafah, ya, Saqafah Islam tadi. Baik itu masalah akidah, masalah syariah, masalah masalah ibadah, fikih ibadah, misalkan sirah nabawiyah, dan sebagainya. Itu memiliki kekayaan Saqafah Islam yang akan dia pahamkan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita itu bisa terbentuk berpikirnya, ya, karena Saqafah Islam lah yang bisa membuatkan pola berpikir kepada Ananda. Pola berpikir itu adalah pola berpikir Islam, di mana siswa itu mempunyai landas kaidah berpikir, yaitu kaidah berpikir Islam. Ya, kaidah berpikir Islam inilah yang harus kita harapkan ada pada diri anak, ya, karena dengan adanya kaidah berpikir Islam atau berbasis akidah Islam, nah, di sini nanti semua pemikiran anak dalam menyelesaikan salahnya, dia akan ambil Islam saja, ya, sebagai solusi, bukan yang lain. Nah, ini yang kita harapkan, guru-guru yang bisa mendukung berpikir Ananda, dan juga pola sikap, mana nanti pola sikap itu distandarisasi dengan syariah atau dengan halal dan haram. Nah, ini, ya, guru. Kemudian menguasai metode pembelajaran, ya, maupun
konsep dulu ya, konsep pendidikan Islam tadi, konsepnya ya dari sisi visinya apa, tujuannya apa, basisnya apa, asasnya apa, begitu kan, programnya seperti apa. Nah itu secara konsep. Menguasai metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam Islam itu adalah talakian fikrian ya, proses mentransfer pemikiran dari seorang guru kepada anak ya, siswa, yaitu guru dan murid sama-sama proses berpikir. Guru menyampaikan pelajaran itu dengan proses berpikir, anak menerima pembelajaran itu dengan proses berpikir, sehingga terjadi sebuah kedalaman ya di dalam pemahaman. Kemudian memiliki kekayaan uslub dan sarana pembelajaran. Nah, ini ya punya kreativitas ya, dia harus kreatif, apalagi di kondisi pandemi ya, sebagai guru ya harus punya kreativitas. Ya tentunya kan kalau kita memilih sekolah pasti kita akan memilih gurunya seperti apa. Ini dia ya, punya kekayaan uslub dan sarana pembelajaran. Dia tidak hanya fokus pada sarana pembelajaran. Kadang-kadang ada guru itu hanya menggunakan gadget saja gitu ya sebagai sarana pembelajaran gitu. Padahal ada ya banyak sarana-sarana pembelajaran yang lain. Kemudian memiliki kesabaran yang bagus ya. Dia memiliki kesabaran tidak mendidik anak-anak dan siswa-siswinya gitu, sampai kepadanya paham. Kemudian memiliki pengorbanan yang tinggi, ya termasuk guru-guru ya yang ada di rumah ya, termasuk kita sebagai ibu. Sebenarnya bukan guru baru ya, karena kita dari awal juga udah jadi guru gitu ya, udah jadi guru bagi anak. Nah kita pun harus punya kompetensi pendidik yang seperti ini gitu ya, ya. Nah pengorbanan mungkin kita butuh mengonsep, kayak butuh merancang kurikulum, butuh memikirkan strategi-strateginya, butuh memikirkan juga kreativitas ya yang akan nanti itu menjadi bagian dari pembelajaran tersebut. Nah ini betul-betul butuh pengorbanan, bahkan dari ya dia akan sedikit tidur mungkin ya, karena banyak memikirkan itu. Ya. Jadi tadi ya memilih sekolah itu kesimpulannya berarti apa? Menjadikan akidah Islam sebagai asas bagi penetapan tujuan pendidikan. Nah ya, itu terbentuknya anak soleh atau terbentuknya saksi Islamnya. Kedua, Islam menjadikan asas kurikulum pendidikan. Kesimpulannya berarti. Kemudian yang ketiga, tahapan pendidikan. Tahapan pendidikannya akidah Islam dijadikan sebagai asas. Tahapan pendidikan dalam Islam itu mungkin tadi belum disinggung, itu bukan berbasis usia. Ya, berbasis usia, mendidik anak itu di dalam Islam usianya dibagi dua. Yang pertama adalah prabalik, yang kedua adalah usia balik. Ya. Nah, untuk usia prabalik itu juga dibagi dua. Ada anak-anak yang sudah mumayyiz, ada anak-anak yang pra-mumayyiz. Ya. Pra-mumayyiz itu seperti anak usia dini. Anak usia dini ya di kita ya. 0 sampai 6 tahun sempurna. Atau dan 7 berjalannya 0 sampai 6 tahun sempurna. Nah, di sini tentu berbeda ya. Nanti akan membedakan bedanya tahapan pendidikan, tahapan usia mereka atau tumbuh kembang mereka itu akan membedakan kurikulum tentunya ya, tidak sama ya. Jadi ada kurikulum pendidikan pramumayyiz ya. Kalau sekarang kan di PAUD sekuler itu sudah dirancang juga kan kurikulum moderasinya, kurikulum moderasi Islamnya itu.
sudah dirancang juga. Jadi memang harus hati-hati ya dengan kurikulum-kurikulum yang PAUD yang dikelola oleh negara sekuler ya. Kemudian ada yang tahapan mumayyiz ya. Di tahapan mumayyiz apa saja ini kurikulum dan seperti apa sebenarnya pendidikan anak-anak pramumayyiz ya sampai dia balik 6 tahun sempurna sampai dia balik 7 tahun sampai dia balik. Nah, ini apa yang harus dilakukan. Kemudian pendidikan balik. Nah, balik pun tentu tidak boleh dicampurkan. Di sekolah itu harusnya tidak dicampurkan antara siswa-siswa yang belum balik dengan siswa-siswa yang sudah balik. Karena pendidikannya berbeda ya, kurikulumnya pastinya berbeda itu di dalam Islam ya. Karena dalam Islam anak yang sudah balik dia udah kena taklif ya, menjadi mukallaf, terbebani hukum syara. Nah, kemudian ini metode pembelajaran tadi sudah dijelaskan, kemudian program pembelajarannya, kemudian juga ada seleksi guru dan pegawainya seperti apa ya tadi juga sudah kita jelaskan itu ya, karena guru itu sangat berpengaruh sekali pada jiwa anak-anak kita ya, maka pilihan-pilihan guru itu harus betul-betul kita perhatikan. Nah, jadi saat pandemi paling kan orang bicaranya itu di sekolah daring apa ya, mau homeschooling apa tidak misalkan gitu. Itu biasanya pilihannya kan seperti itu, homeschooling apa tidak. Sebenarnya mau homeschooling mau tidak homeschooling kalau misalkan apa namanya ya sesuai konsep pendidikan Islam dan metode adalah metode pembelajaran Islam misalkan ya. Nah, itu sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah apakah memilih homeschooling itu berarti konsekuensinya tingkat tinggi berarti ya, harus mengajar sendiri, apalagi di kondisi daring itu sekarang karena mengajarnya itu juga kita juga gitu ya, ngajarnya itu mungkin memungkinkan sih kalau kita mengambil homeschooling begitu, akan tetapi emang harus ada kemampuan untuk merancang program-program pembelajaran ya di rumah. Kalau nggak punya kemampuan seperti itu ya lewat memang gitu ya, anak-anak tidak akan belajar dengan baik dan komitmen untuk merealisasikan program juga ya, dibuat juga programnya kalau tidak dieksekusikan susah juga begitu ya, tidak akan jalan juga. Maka kita butuh apa? Butuh betul-betul ada komitmen. Nah, kalau ataupun mau memilih homeschooling karena memang apa ya, ya akhirnya kita juga sih yang ngajar misalnya kan, kita juga udah punya gambaran program-programnya misalnya. Ya tidak apa-apa, tapi saya sarankan memang harus berkomunitas ya. Ada komunitas homeschoolingnya untuk bisa saling menguatkan ya, saling sharing gitu ya, sharing pengalaman belajar di rumah ya. Kalau sendirian biasanya kurang kuat ya, kurang kuat komitmen itu begitu ya, untuk bisa mengajar sendiri anak-anak, kecuali antara ayah bunda ini betul-betul ada komitmen yang tinggi ya untuk mengajar sendiri anak-anaknya homeschooling hingga balik ya. Hingga balik itu berarti hanya tamatan SD lah gitu ya. Tamatan SD, saya setelah SD dia bisa masuk pondok dan bisa memilih pondok yang mungkin sesuai dengan harapan ya, saya punya budget. Saya punya budget yang lumayan kan, masuk pondok juga ya. Masuk pondok juga lumayan ya besar biaya yang harus dikeluarkan. Ya, sementara itu yang bisa saya berikan gambaran ya tentang pemilihan sekolah. Ya, mudah-mudahan ini dapat ininya ya, dapat gambarannya sehingga mengurangi sedikit mengurangi sedikit kebingungan gitu ya. Yang tadi yang bingung, kalau yang tadi bingung ada lumayan jadi tidak bingung ya, jadi tidak bingung. Ya, mudah-mudahan itu tercapai ya. Semoga kita tidak terus-menerus galau di kondisi pandemi yang memang masih kita alami ya saat ini. Ya, demikian mungkin pemaparan dari saya kembalikan ke
moderator ya. Baik, terima kasih Ustazah Yanti Tanjung. Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan atau dari pemaparan Ustazah tadi, timbul sesuatu yang ingin ditanyakan, pengalaman-pengalaman selama pandemi atau mungkin ada ponakan-ponakan gitu ya, yang sedang, memilih sekolah atau menerapkan, kurikulum selama pandemi bisa ditanyakan kepada Ustazah Yanti Tanjung. Bisa langsung, raise hand, dibuka mute-nya atau, melalui chat, via chat. Silakan teman-teman. Mbak Devi mungkin? Kayaknya mau ngomong nih. Ya mungkin, sedikit saya, apa namanya, bertanya ya Ustazah ya, sambil menunggu teman-teman yang ada di sini. Mungkin permasalahannya di sini itu, kita ya sebagai orang tua itu kan beralih fungsi gitu Ustazah ya. Yang pertama itu mungkin yang tadi dijelaskan oleh Ustazah itu kan, eee yang nggak pernah pegang anak-anak gitu ya, terus kita, jadi guru gitu, guru dadakan gitu ya. Terus yang diajar itu bukan hanya, mungkin kalau anaknya satu gitu, masih bisa ngatasi ya, kalau anaknya lebih dari satu, itu bareng-bareng gitu ya. Itu kan, orang tua sendiri itu belum punya skill, belum lagi, tanggung jawab, eee kerjaan rumah gitu ya, atau tanggung jawab yang lain itu berbarengan. Nah itu kan, bisa jadi kita nggak punya keahlian, kemudian kita me-manage-nya juga, kebingungan dan, tadi ya banyak sekali permasalahan-permasalahan di era pandemi ini. Nah itu untuk, mengatasinya gimana Ustazah? Mungkin Ustazah punya gambaran atau seperti apa? Iya. Nah, jadi pada akhirnya kan ini yang sekolah ya, bukan homeschooling ya, ya Bu Mhm, ya, mhm, yang sekolah kan ya, iya, sekolah daring gitu. Eh, yang harus apa ya, disadari adalah bahwa ibu nggak boleh stres gitu. Itu dulu ya. Jadi yang harus siap itu memang ibunya dulu ya. Ibunya tidak boleh stres. Dibawa tenang saja, tidak harus apa namanya ya, tidak harus ekspektasi tinggi juga gitu ya untuk menuntaskan semua pelajaran-pelajaran di sekolah itu. Yang jelas kita balik lagi ke tujuan kita dalam mendidik anak ya. Mendidik anak itu adalah kita pengen anak kita ada anak-anak soleh ya. Jadi teori anak soleh itu mudah ya, mudah gitu. Teorinya tidak rumit, betul nggak? Nggak serumit orang bikin teori kecerdasan itu pakai kecerdasan kuantum gitu ya. Kemudian kecerdasan apa kan begitu kan ya. Nah, kalau dalam Islam itu sangat mudah. Ya kita hanya di apa ya yang kita minta kepada Allah itu adalah anak soleh dan itu juga permintaan para nabi ya, doanya para nabi itu ya. Robbi habli minasyolihin gitu ya. Ya Allah, anugerahkan kami anak-anak yang termasuk orang-orang yang soleh, itu doanya Nabi Ibrahim ya. Itu saja yang menjadi patokan kita terlebih dahulu selama kita menghadapi pandemi ini. Jadi kalau misalkan anak tidak mau menyelesaikan semua mata pelajaran yang ada, ya nggak usah dipaksakan. Jadi hanya beri motivasi aja, beri motivasi. Kemudian dengan motivasi itu mudah-mudahan dia rajin belajar. Ya, apapun pelajaran, apapun keadaan itu sebenarnya kan adalah ruang belajar. Ya, termasuk masa pandemi ini itu juga adalah ruang belajar ya sebenarnya bagi anak-anak menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana menguatkan mereka agar mereka itu tetap belajar, gitu ya, tetap meraih kesolehannya dalam perkara apa, dalam perkara keimanan. Nah, itu yang kita fokuskan. Insya Allah kalau membuatkan fondasi keimanan, iman kepada Allah, misalkan ya iman kepada
malaikat, ya, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qadar. Nah, itu adalah kemampuan semua orang tua sebenarnya ya. Ya, tinggal kita lebih banyak baca-baca ya. Ya, lebih banyak membaca ya untuk bisa menanamkan akidah ya, pondasi yang kuat kepada ananda. Nah, dari situ nanti kita berikan banyak sakofah ya, sakofah yang dibutuhkan oleh anak, sakofah tentang sholat tentunya ya, tentang puasa kalau sekarang bulan Ramadan. Ya, itu sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup kalau kita mau anak itu adalah anak yang soleh-soleha, itu sederhana ya, di dalam Islam itu sangat sederhana. Sementara ini ya kalau kita bisa lebih itu dari itu ya nggak ada masalah. Misalkan kepengen anak itu berprestasi misal ya, kepengen juga anak itu menjadi penghafal Al-Quran selama setahun ini khatam misalkan gitu ya, ya nggak apa-apa kalau anaknya emang bisa diajak untuk itu. Kalau nggak bisa ya pakai standar itu aja ya, standar bahwa Allah hanya minta kita menjadi anak-anak kita itu adalah menjadi anak-anak yang beriman dan beramal soleh gitu ya, beriman dan beramal soleh, kemudian melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi dia juga bisa menyampaikan apa yang kita berikan itu kepada orang lain. Ketika orang lain atau teman yang nggak sholat, dia ingatkan ya itu. Kalau dia udah cukup bisa ringan beribadah, udah cukup misalkan dinasehati itu juga mudah kalau dia salah misalkan, itu tuh udah cukup bagus ya. Nah, itu pada akhirnya kan apakah nanti target-target sekolah itu jadi menurun mungkinnya ya, santai aja lah dulu gitu ya, santai aja dulu gitu. Guru-guru juga paham insya Allah ya, insya Allah kondisi seperti itu mungkin kalau sebisa yang bisa dilakukan oleh anak ya dilakukan, kalau tidak ya nggak mengapa begitu ya, tidak harus dituntaskan ya, apalagi mungkin pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak mensupport langsung tentang kesolehan anak misalkan ya. Nah, itu bolehlah kita tunda atau mungkin dalam sepekan, dalam sebulan adalah kita bikin sekali 2 kali gitu ya, enggak setiap pekan, ya nggak apa-apa kan, insya Allah tidak masalah ya, karena memang kita komunikasikan saja kepada sekolah bahwa kondisinya memang anaknya enggak bisa menuntaskan itu, tapi anaknya tetap masih rajin ibadah gitu ya, masih rajin tilawah Quran gitu, masih rajin menghafal gitu ya, kalau yang lain-lain enggak gitu. Jadi boleh diturunkan saja targetnya, tapi target yang prioritas ya buat kita, sehingga itu tidak mengacaukan yang lain gitu ya, mengacaukan target ya, tidak mengacaukan target kesolehan kita gitu, yang lain enggak apa-apalah gitu ya, tidak apa-apa sementara, dan kondisinya juga tidak normal soalnya ya, ya begitu, sehingga kita nggak stres, anaknya juga nggak stres ya. Nanti gara-gara itu jadi bersih tegang sama anak gitu ya. Anaknya juga ikut tegang gitu, Bu. Akhirnya komunikasi dengan kita juga terhambat. Kalau udah terhambat komunikasi, gimana mau memasukkan pemahaman kan ya? Ya begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Ustazah, ini ada pertanyaannya masuk melalui via chat. Ustazah, saya mau bertanya, rencananya saya tidak mau menyekolahkan anak saya di tingkat PAUD atau TK, karena di daerah saya tidak ada saya temukan TK yang sesuai dengan standar Islam. Yang ada adalah sekolah TK sekuler dan gurunya juga amat berpemahaman sekuler karena saya sering ngobrol dengan mereka. Jadi saya akan langsungkan anak saya di tingkat SD. Dan untuk mengisi usia anak saya sebelum masuk SD itu, saya rencana akan kursuskan anak saya ngaji atau Iqra. Apakah gak apa-apa seperti itu, Ustazah? Gak apa-apa gak sekolah TK? Dan bagaimana sikap saya jika saya tidak menyekolahkan anak saya di PAUD karena sekolah itu sekolah tetangga? Maksudnya jarak 2 rumah di rumah saya, gurunya itu keluarga suami saya,
Jadi pasti mereka akan terheran-heran bila saya tidak menyekolahkan anak saya di sana. Sedikit baper memikirkannya Ustazah karena hidup di kampung itu banyak sekali omongan-omongan orang. Sehingga saya merasa ada banyak hal yang harus saya kondisikan, tapi bagaimana caranya? Jazakillah khairan, Ustazah. Oh, iya. Saya justru memang menyarankan kepada semua ibu kalau usia pramumayyiz ya, atau usia TK atau PAUD itu di-handle sendiri pendidikannya. Itu justru saya menyarankan homeschooling gitu justru. Dan kami punya program homeschooling tingkat PAUD itu ada homeschooling mandiri namanya ya. Jadi memang mandiri ayah bunda yang mendidik langsung. Programnya dari kami, kurikulumnya dari kami. Itu kami nyarankan udah angkatan ke-13 ya sekarang itu udah banyak lah yang ikut di dalam program tersebut. Nah, kenapa? Karena itu tahapannya emang tahapan harus mengoptimalkan peran ibu dalam mendidik. Jadi jadi umun warobatul baitnya itu bisa optimal terrealisasinya kalau dia mendidik langsung di usia itu. Dan itu usia-usia meletakkan fondasi ya, fondasi akidah terutama di situ. Karena terbentuknya kesolehan tadi butuh fondasi ya, fondasi akidah Islam dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua. Nah, jadi justru kami memang menyarankan tidak disekolahkan agar orang tua ini lebih perhatian terhadap pendidikan anak di usia itu. Kemudian dilakukan stimulus-stimulus yang akan mengaktifkan proses berpikir Ananda dan meletakkan basis akidah Islam dalam proses berpikir tersebut. Kemudian menstimulus mereka rangsangan-rangsangan untuk termotivasinya ya, naluriah ya, gorizah dia untuk bangkit melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan toladan-toladan orang tua tentunya di situ. Nah, ini cukup ini ya, cukup penting sebenarnya menurut saya kalau ini dididik langsung oleh kedua orang tua. Nah, cuma sarannya pakai komunitas ya itu tadi ya. Komunitas kalau nggak sendiri itu ya begitu. Ya kadang on, banyak off-nya lebih banyak gitu ya. Off-nya lebih banyak. Nah, kalau pakai komunitas itu banyak saran biasanya bahwa pembelajaran kan tidak harus tatap muka ya, pembelajaran itu banyak. Bisa di dapur, bisa di kamar mandi, bisa di ruang tamu, gitu ya. Semua jadi pembelajaran buat anak itu bisa gitu kan ya sebenarnya. Nah, di situ nanti kreativitas teman-teman itu bisa kita tiru gitu ya, bisa kita ambil untuk itu, untuk diteladani. Masalah omongan orang Bu, kalau kita mau perhatikan, apapun yang kita lakukan itu tetap diomongin sih biasanya, tetap diomongin gitu ya, kita lakukan yang ini diomongin, yang nggak dilakukan diomongin juga gitu. Jadi jangan terpengaruh dengan omongan manusia, karena yang menilai kita kan bukan manusia, adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bentuk apa ya, bentuk ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan ya. Artinya begini, kalau kita masih terpengaruh dengan omongan manusia, itu artinya memang kita melakukan sesuatu karena manusia, bukan karena Allah gitu. Iya kan? Kalau karena Allah kita udah nggak peduli omongan manusia itu. Ya itu kan dia nggak tahu kondisi saya yang sedang tertatih-tatih misalkan ya untuk taat pada Allah dan mau mendidik anak saya sendiri untuk kesolehannya begitu kan. Nah, orang lain kan tidak tahu. Ya sudah dijelaskan saja. Artinya santai saja dijelaskan, ya maksudnya jangan dimasukkan ke hati kalau yang diomongkan itu gimana-gimana, ya biasa saja. Ya kalau dia butuh penjelasan ya dijelaskan. Ya saya pengen ngajar sendiri karena saya memang tahu kondisi anak saya, yang paham adalah saya. Jadi
saya akan rancang sendiri programnya dan saya langsung begitu. Nah, untuk nanti masuk ke SD, insya Allah sih nggak apa-apa sih kalau nggak pakai pakai ijazah TK ya, nggak, insya Allah, tergantung sekolahnya. Kalau di kampung sih enggak sih, karena mereka juga butuh butuh siswa ya Bu ya, butuh siswa itu ya. Mereka juga butuh siswa loh ya, apalagi di kampung itu ya. Jadi kalau disyaratkan ada ijazah itu, ya mereka nggak akan dapat siswa ya, seperti itu. Tapi nggak ada juga undang-undangnya harus bersyarat ya. Karena yang namanya TK itu bukan usia sekolah, itu pra. Di mana-mana juga itu adalah prasekolah ya, preschool gitu ya. Nah, maka kalau ataupun ini SD, pilih aja SD swasta yang berbasis akidah, yang nggak akan meminta syarat ijazah TK ya. Insya Allah enggak gitu ya. Kalau biasanya itu negeri biasanya ya, itu negeri yang sudah top mungkin ya, sudah top dia mensyaratkan itu dan mensyaratkan sudah bisa baca dan sudah bisa berhitung, biasanya begitu. Padahal kan belajar membaca dan berhitung itu tugasnya guru SD ya, kelas 1. Bukan tugasnya guru TK sebenarnya. Ya kan? Nah, ya kesalahan berpikir sih di dalam konsep tahapan pendidikan anak ke sini itu. Jadi SD itu udah pengen tahu jadi gitu. Kayak udah jadi aja gitu. Bisa baca, bisa menulis, kemudian kan memang kurikulumnya berat kan? Kurikulumnya rada berat gitu untuk anak-anak usia SD itu. Nah, karena kalau nggak bisa baca, nggak bisa menulis, nggak bisa berhitung, ya keteteran memang gitu. Ya, tapi kan kasihan juga kalau targetnya hanya itu, bukan target kesolehan tadi ya, tidak target kesolehan tadi. Jadi pintar secara akademik, ya, tapi malas ya, malas diajak beribadah. Ya, begitu akhirnya. Malas diajak taat ya, karena kejarannya itu dunia kan ya, kejarannya adalah nilai, kejarannya adalah prestasi begitu. Nah ini kita nggak inginkan demikian. Ya begitu ya Bu ya. Ya, bagaimana dengan Mbak Novi? Mungkin ada pertanyaan lagi atau feedback dari pertanyaan? Ustaz, Waalaikumsalam. Sepertinya sudah jelas ini Ustaz ya. cukup Ustaz. Sudah cukup Mbak Novi? Iya, cukup. Iya. Heeh. Iya, cukup Ustaz. Ya, Ya, mungkin alhamdulillah. teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau berbagi pengalaman? Silakan raise hand-nya kalau apa namanya, langsung. Saya Ustazah. Ya, Mbak Devi, silakan. Tadi melanjuti yang pertanyaan yang tadi. Kan memang berarti kata Ustazah baiknya memang anak itu anak pramumaiz ya, itu didampingi sama orang tua, tidak ke sekolah PAUD ataupun TK. Nah, walaupun saya belum belum berkeluarga, tapi sebagai bekal gitu. Dan saya pun pernah mengajar juga, mendampingi anak-anak gitu ya. Itu tidak mudah, kita kan butuh melatih sensori ya. Nah, ada informasi gitu, komunitas atau yang bisa mendukung kita gitu untuk pendidikan dalam anak-anak ketika pramumaiz ini. Itu saja. Yang ditanyakan apa Mbak Devi? Informasi atau komunitas atau pembelajaran yang bisa kita persiapkan gitu. Sebagai panduan untuk mendidik anak-anak pramumaiz ini. Ya, silakan Ustazah. Ada, saya punya sekolah anak tangguh.
anak sekolah tangguh, level anak usia dini, sekolah anak tangguh, level anak usia dini, program 1 tahun. Itu ada komunitas satu. Kita buka kelas tuh kalau tahun ini 3 kelas. Ada satu kelas 20. Itu gurunya orang tua sendiri. Gurunya itu adalah orang tua member itu. Orang tua member itu, dan mereka masing-masing punya tanggung jawab memegang MAPAL, ya 1 mata pelajaran dan 1 administrasi diantaranya. Misalkan orang tua A ya ada megang MAPAL pelajaran tafsir misalkan ya, orang tua B tahsin, orang tua C tahfiz kan, orang tua D itu matematika, orang tua C geografi dan seterusnya ya, dan seterusnya. Sisanya dari 11 mata pelajaran itu adalah PJ MAPAL ya, mata pelajaran. Sisanya adalah administrasi. Administrasi itu pertama rekap absen ya, itu kalau nggak begitu kan nggak jalan ya. Memang harus ada diperketat itunya administrasinya. Kemudian ada rekap, harus narasi juga karena setiap orang tua harus membuat sebuah narasi pembelajaran 1 pekan itu. Kemudian ada rekap tahfiz ya, tahfiz juga, ada rekap silabus. Jadi semua ada 1 orang tua yang merekap silabus yang dikirimkan setiap harinya, yaitu biasanya disimpannya di channel tele ya, biasanya begitu. Nah, komunitas ini mereka tinggal eksekusi sih. Masalah kurikulum sudah ada dari kami ya, dari tim manajemennya. Itu untuk semua mata pelajaran. Ya, mereka tinggal eksekusi. Di situ 3 target berarti ya, ada akliyah, ada nafsiyah, ada skill ya. Skill yang itu tuh kaitannya dengan stimulus sensori ya, motorik halus dan motorik kasar. Di setiap mapel itu ada ininya, ada muatan kreativitas ya. Kreativitasnya oleh anak-anak. Ini saya contohkan 1 ya, nggak apa-apa ya. Pin slide sedikit. Saya ambilkan, contohkan. Yang ini ya, untuk kurikulum. Nah, tapi nggak akan rinci ya. Semacam ini ya, ini ada silabus matematika yang akan dieksekusi oleh anak usia dini. Kelihatan ya? Nah ini nanti ada tema ya, Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Jadi ini tema untuk semua mata pelajaran sama ya, semua mata pelajaran sama. Apakah akidah, tafsir, hadis, sirah, kemudian juga matematika. Ini kalau ini matematika nanti ya. Geografi, sains itu temanya sama dalam 1 pekan itu, yaitu Allah Al-Khaliq Mudabbir. Jadi tema berubah di setiap pekan. Nah, mapelnya matematika, judul diambil pattern recognition ya. Judul matematikanya tentang pola ya. Pola warna dan pola bentuk. Nah, nanti ada ditentukan tujuannya apa ya. Kemudian targetnya apa adalah poin-poin yang tidak dicapai secara akliyah nafsiyah. Nah, indikator akliyah nafsiyah dan stimulasi. Nah, ini ya, ada stimulasi panca indera, motorik halus, motorik kasar. Jadi 1 silabus itu muatan akliyah nafsiyah karena memang goalnya sasya Islamiyah. Jadi stimulasi dini kepribadian Islam. Stimulus ya. Nah, step 1 tentang knowledge ya, pengetahuan. Ini tidak saya rinci dulu ya. Jadi kita punya ada 6 step yang ingin saya sampaikan. Nah, ini apa namanya? Bentuk stimulus ininya ya, stimulasi motoriknya itu. Nanti kan ada ini ya, membuat bentuk matahari, bulan dan bintang. Nah, ini pasti anak suka ya ketika gunting-gunting kayak gini ya.
Nah, ini ya seperti ini. Nanti anak disuruh menyusun matahari, bulan, bintang, matahari, bulan, bintang untuk memahamkan tentang pola. Ya, tentang pola, apakah pola bentuk ataupun pola warna. Ya kan, urutan yang sesuai dengan polanya. Bintang, bulan, matahari, bintang, bulan, matahari ini karena ada 4, berarti dia nyusun 4 kali. Nah, itu kan stimulus sebenarnya ya, stimulus. Kemudian nanti lebih komplit tentang definisi pola, misalkan pola itu apa dan sebagainya. Nah, nanti dibenturkan pada kehidupan bahwa hidup ini punya pola. Ada siang, ada malam, ada pagi ya. Setelah pagi apa? Siang, setelah siang sore, setelah sore malam, setelah malam pagi lagi gitu ya, siang lagi, sore lagi, malam lagi. Nah, itu juga pola dalam hidup kita itu ada berpola. Cuma apa tujuan Allah sebagai menciptakan itu semua? Nah, itu kan masuk ke Allah Al-Khaliq Al-Mudabbirnya nanti. Di situ tujuannya adalah bahwa setiap pagi terbit matahari, manusia beraktivitas apa gitu kan. Ya, kalau anak-anak beraktivitas di pagi hari setelah bangun, di pagi hari setelah subuh apa? Tahfiz, misalkan murojaah, misalkan gitu ya. Dan kayak gitu kultum misalkan ya. Nah, atau habis itu mandi sarapan pagi. Nah, ini ada di step ini ya. Nah, step 3 nanti kita akan memotivasi anak, menstimulus apa yang sudah dia pahami tentang pola hidup seorang muslim tadi ya, pola hidupnya yang diatur oleh Allah waktunya. Di setiap waktu itu ada aktivitas-aktivitas yang memang diatur juga oleh Allah, maka kita sounding ya tentang bagaimana anak itu harus mengaplikasikannya dalam kehidupan ya. Nah, di sini berpola juga kah? Iya, ya berpola. Nanti kita kasih ada lembar kegiatan hariannya dari bangun tidur hingga tidur lagi untuk memahamkan bahwa kamu punya pola hidup tuh kayak gini. Nah, inilah pola hidup seorang muslim. Kalau ini programnya program Ramadan, kalau nggak salah ya RKH-nya itu lembar kegiatannya. Nah, di situ tiap hari anak di apa? Dievaluasi ininya pola hariannya, tapi nggak harus target semua. Itu targetnya tadi cuma 3 itu. Minimal anak bisa 3 pola aja. Misalkan pilih saja apa yang kita mau, sikat gigi mungkin di pagi hari. Kemudian mandi pagi misalkan ya. Satu lagi apa? Tahfiz Quran di sore hari. Udah 3 aja dulu, nggak usah karena nggak akan mungkin ideal. Tapi secara konsep kan memang harus ideal untuk anak tahu gitu ya. Sampai nanti meningkat nambah lagi satu lagi, nambah lagi satu lagi kayak gitu ya. Namanya juga anak usia dini ya. Seiring dengan usianya. Nah, ini pola hidup seorang muslim tadi. Nah, begitu Bu ininya ya. Sekilas tentang program di Pak UT di pendidikan Pramumais Sekolah Anak Tangguh itu, dan itu sudah bagus sih ininya kurikulumnya, dan itu sudah kita bukukan kemarin, udah open PO ya, yang homeschooling berbasis akidah Islam. Ya, menarik sekali tuh Ustazah, bisa dikaitkan ya matematika dengan, akidah gitu, Iya subhanallah. betul, semuanya berbasis akidah. Mhm. Ya teman-teman bisa, apa namanya, pesan bukunya kalau mau detailnya ke Ustazah Yanti. Iya, kalau bisa ikut programnya sih kalau itu. Ya, lebih Hmm. mungkin teman-teman yang lain, saya beri kesempatan masih, eee, kita punya masih banyak ya waktunya yang bisa buat, bertanya-tanya lagi. Afwan Ustazah, Iya, dengan siapa ini? saya Novi mau nanya lagi terkait apa tadi, boleh? Iya, silakan Mbak Novi. Ya, Ustazah, usia anak saya sekarang mau 3 tahun, kurang berapa ya? Kurang 3 bulan. Nah, saya tanyakan tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa ada komunitas gitu ya, Mbak Ustazah, yang Ustazah sendiri bikin gitu. Nah, itu usia berapa Ustazah Iya. masuknya? Nah, kalau itu bisa kita program hanya di usia 4 tahun Bu ya.
4 sampai 6. Kalau di bawah itu belum bisa kita program. Udah pengalaman sih, itu sudah uji laboratorium 13 angkatan. 10 angkatan. Kalau yang kesininya itu udah baku ya, sudah kita baku. Akhirnya kita ngambil kesimpulan, anak yang bisa diprogram dengan program kita itu hanya anak usia 4 sampai 6 tahun. Ya Jadi mungkin nunggu masih sabar ya, bersabar aja. kalau 3 tahun masih muter-muter ya Ustazah. Nggak bisa Iya, tenang. kalau di yang bawah itu biasanya rada susah lah gitu ya, rada-rada gitu stimulusnya belum ini ya, akalnya itu mungkin ya, ciptaan akal yang diciptakan oleh Allah pada anak usia segitu tuh emang belum ya, belum banyak aktif gitu. Kalau 4 tahun tuh kan udah mulai nanya, ini apa Mi? Kapan Mi? Siapa Mi? Kenapa? Gitu kan, itu udah banyak keluar kan di usia 4 tahun itu gitu ya. Jadi dia udah mulai mikir-mikir ya, makanya kita butuh stimulus di saat itu gitu. Ya Bu ya, boleh kalau untuk sementara sih paling ikut dulu di parenting ibu tangguhnya, dan itu ada setiap hari Kamis, itu keluar serentaknya itu ya, keluar serentak se-Indonesia ya, untuk seluruh komunitas. Nah maka bisa ikut di situ juga dulu, karena info-info lebih cepat di situ. Atau di timeline saya bisa sih di Facebook mungkin, tapi kan kalau jarang-jarang buka Facebook ya nggak kebaca, kelewat. Kelewat juga ya. Kalau di grup WhatsApp-nya itu setiap Kamis. Itu grup saya apa ya, grup silent ya, silent sih selama sepekan itu hanya aktif di setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu nggak ada chatting grupnya, tidak ada Ya, chatting, itu Ustazah. hanya diskusi saja. Ya, jazakallah khair Ustazah. Ya, Ya mungkin ada teman-teman yang lainnya yang mau didiskusikan, silakan. tapi di chat ada ya, Oh Bu Eka ya. Oh iya, ini ada. Dari Mbak Eka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pertanyaan saya hampir sama dengan sebelumnya. Saya sedang bingung apakah anak saya yang PAUD kelompok A akan saya lanjutkan ke kelompok B atau berhenti saja dan saya ajar sendiri. Saya merasa pihak guru dan sekolah kurang begitu berperan selama pandemi ini. Lebih banyak orang tua, maaf, Ustazah, saya sendiri punya background mengajar PAUD selama 7 tahun. Ya. Apalagi apalagi Ibu punya background mengajar PAUD 7 tahun, ya udah handle aja sendiri. Biasanya begini Bu, seorang ibu kalau dia menghandle sendiri itu pertama dia akan bertumbuh pada dirinya kan. Dia akan bertanggung jawab terhadap anaknya, dan dia akan bersungguh-sungguh untuk itu, karena anak ini kalau bukan dia siapa gitu kan. Nah beda kalau kita itu nyekolahin kan, ngandelin gitu ya, ngandelin sekolah. Jadi kita bisa apa namanya, bisa ya udahlah ada gurunya gitu kan. Nah kayak gitu. Nah kalau anak usia dini itu saya pikir lebih baik memang oleh ibu sendiri, di samping mengoptimalkan peran ummun warobatul bait satu, kemudian dia tidak akan melewati step by step dari perkembangan ya, tumbuh kembang anaknya itu masya Allah itu pasti luar biasa ya, luar biasa untuk kita tadaburi ya, untuk kita tafakuri gitu ya. Betapa anak ini ciptaan Allah itu tentang akalnya aja itu sangat luar biasa gitu ya. Itu kita akan sering banyak diskusi, banyak bersama, bonding, kelekatan di usia itu sangat penting, ya, sangat penting, kebersamaan itu sangat penting. Dan kalau kita handle sendiri itu luar biasa nikmatnya meskipun lelah, gitu ya. Mesti mungkin rada repot pasti, gitu ya, rada apa namanya ya, rada lelah ya pasti. Tapi pahalanya kan tertumpu pada kita. Apalagi masalah keimanan itu kalau bisa tidak diserahkan sama orang lain. Karena yang akan menghubungkan kita dengan Allah dan menghubungkan kita dengan anak-anak kita nanti di yaumul akhir itu tentang keimanan yang kita ajarkan kepada ananda, dan ananda mengikuti keimanan itu. Begitu. Itulah yang menghubungkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau itu diajarkan oleh orang lain, ya yang terhubung orang lain. Yang terhubung orang lain ya dengan anak kita itu, bukan kita, begitu. Nah itu Bu ya, mudah-mudahan bisa menguatkan untuk bisa
apalagi di masa pandemi itu guru-gurunya juga nggak ini ya, nggak optimal juga, nggak kreatif juga gitu ya, nggak mereka juga malas-malas juga sih gitu, bingung juga, galau juga mereka gitu ya. Ya udah kita ambil sendiri gitu. Insya Allah ya Bu ya, insya Allah bisa. Insya Allah itu ya Mbak Eka. Gimana udah cukup ya? Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Anissa Wulandari. Apakah adakah tips dan trik atau nasihat mengatur waktu menampingi anak sekolah daring buat ibu pekerja? Silakan Ustazah. Oh ya, kalau ini kan sebenarnya lebih banyaknya itu dilemanya, lebih banyaknya dilemanya ya. Karena menurut saya, ya saya juga berpengalamannya Bu ya tentang itu gitu. Makanya saya juga menyampaikan ini bukan berarti saya menjalaninya, enggak. Justru karena tahu itu dilemanya seperti apa, maka saya pengen sebenarnya ini enggak terjadi sama ibu-ibu begitu ya. Seperti itu. Maka yang saya rasakan dilema pengasuhan ya, dilema pengasuhan dengan ibu bekerja atau dilema antara ibu bekerja dengan pengasuhan dan pendidikan anak itu sebenarnya nggak bisa disinergikan, gitu. Karena itu saling mengorbankan, ya, saling mengorbankan. Jadi kalau misalkan kita fokus kepada pekerjaan, maka yang korban adalah anak-anak. Kalau kita fokus pada anak-anak, maka yang korban adalah pekerjaan. Itu. Ya, jadi memang ini tidak bisa disinergikan. Nah, maka bagaimana agar bisa itu diatasi karena kita di sistem kapitalis ini juga nggak support ibu pekerja kan gitu kan ya, tidak support ibu bekerja, kalau nggak bekerja juga nanti bagaimana biaya kehidupan keluarga gitu, itu juga kan suatu permasalahan tersendiri. Tentunya memang tidak menyarankan ibu berhenti bekerja, nggak begitu. Jadi paling mengambil sikap apa ya, harus melompat lebih tinggi di atas rata-rata ibu yang lain kalau begitu. Dari sisi pengorbanan, dari sisi apa namanya ya, pengorbanan lah, lebih ke banyak pengorbanan. Jadi mungkin kalau di pekerjaan mungkin orang lain itu dia hanya fokus pada pekerjaannya. Nah, kalau kita juga fokus merancang program anak-anak kita ketika nanti setelah pulang kerja, kan gitu kan. Kita udah siapkan segala sesuatunya itu. Kemudian nanti begitu nyampe di rumah boro-boro mau istirahat. Ya, tidak diniatkan untuk istirahat, tapi langsung menemui anak-anak, mengeksekusi program yang sudah kita buat tadi bersama Ananda. Begitu ya, selama kita bekerja, anak dititipkan pada siapa? Apakah kepada mertua mungkin ya, atau kepada ibu kita sendiri mungkin yang mau ridho menghandle itu misalkan, atau mungkin ada khadimat juga di situ yang sekaligus guru bantu ya buat anak-anak kita. Ya maka selama itu mungkin kita akan memberikan suatu program-program yang bisa mereka lakukan saja, yang sederhana-sederhana saja begitu ya mungkin. Nah nanti sisanya berarti ketika kita pulang ke rumah ya kita eksekusi program kita yang ada. Ya mudah-mudahan itu tidak terlalu mengabaikan ya, tidak terlalu mengabaikan pendidikan terhadap anak-anak kita. Nah, kalaupun cari khadimat, ya carilah khadimat yang sekaligus itu bisa jadi guru bagi anak-anak. Ya, sehingga ketika kita keluar ya bekerja itu, nah guru tersebut ya khadimat tersebut juga bisa menjalankan beberapa program atau satu program yang bisa kita berikan kepadanya, misal program mendengarkan tahfiz, misalkan ya, dengarkan aja tahfiz sekian kali di waktu ini, di waktu ini. Selebihnya putarkan, di kamar putarkan,
di ruang tengah putarkan. Itu mungkin cukup ringan ya mungkin ya bagi pengasuh. Ya jangan dikasih juga dia ngajari macam-macam yang lebih berat gitu ya. Udahlah dia kan ngurusin rumah tangga kita gitu ya. ya kasih yang ringan-ringan aja gitu. Itu juga udah cukup bagus. Nah, nanti selebihnya nanti oleh kita handle. Mungkin tidur juga akan kurang ya. Capek iya, berarti kan harus harus kuat stamina ya, tapi juga jaga kesehatan juga Tia. Jangan sampai sakit-sakitan juga kan, nggak boleh sakit tuh kalau ibu bekerja itu. Kalau sakit bisa berabe semua. Nah, maksudnya nggak boleh sakit tuh ya, jangan sakit-sakitan maksudnya. Jangan sakit-sakitan lah, sering sakit maksudnya. Jaga Ya stamina ya, 6 bulan, suplemennya. kalau bisa dalam 1 tahun itu nggak pernah sakit. Flu juga tidak, misalkan itu ya, kalau bisa. Itu ketangguhan. Kalau kita standar ketangguhan seorang ibu ya di komunitas kita itu minimal 6 bulan tuh nggak sakit. Minimal. Minimal ya. Nah itu. Ya, jadi demikian ya Bu, mungkin tipnya tadi ya, karena berarti kan waktu kita di tempat kerja tidak semata-mata bekerja, ya tetap on memikirkan apa yang akan kita lakukan nanti setelah pulang. Nah, nanti di rumah jangan mikirin pekerjaan dan mikirkan yang lain. Nah, mikirin untuk eksekusi program tadi. Termasuk mungkin kewajiban-kewajiban lain kayak kewajiban dakwah, misalkan kewajiban amanah-amanah lain, ya itu tuntaskan aja selama kita ada di luar itu. Anggaplah itu kita juga menunaikan kewajiban dakwah, kewajiban lain-lain lah ya, itu yang lain-lain lah, akad-akad yang lain dengan orang lain, akad kerja juga di situ ya, kita tuntaskan itu selesai di luar. Nah, ketika di rumah kita udah nggak mikirin yang itu, sudah selesai soalnya ya, kita mikirin rumah tangga dan juga mikirin anak ya, pendidikan anak-anak. Dan kemudian nanti kan bangun lebih awal subuh hari, itu juga ada program tertentu yang bisa kita handle. Nah, itu juga harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ikhtiar yang demikian itu ya Allah tahulah gitu ya. Allah itu tahulah apa yang kita inginkan dan apa yang kita ikhtiarkan itu, sehingga Allah berikan kemudahan ya bagi kita, karena kita bekerja itu juga karena bisa jadi terdesak oleh sistem yang ada gitu ya, seperti itu. Itu kalau yang terlanjur. Bagi yang belum, saya juga nggak nyaranin, itu berat. Cari Itu sangat pekerjaan berat. yang setengah waktu, Ustazah. Iya, itu setengah Standar waktu atau katanya. bisa di rumah. Intinya nyari tambahan kan. Ya begitu ya. Ya begitu Mbak Anissa. Eh, karena waktu sudah kurang 6 menit lagi, mungkin ada yang dipesankan buat teman-teman yang ada di sini, Ustazah? Iya. Ini ceritanya kan memilih sekolah ya. Yang saya sarankan pertama itu jangan pilih sekolah sekuler. yang itu adalah berbasis sekularisme. Itu berat, lebih berat ya, lebih berat untuk kesolehan anak-anak kita. Lebih baik menghandle sendiri daripada dipilihkan sekolah sekuler begitu. Kalau sekolah sekuler itu dia kan membentuk pola pikir anak ya. Jadi kalau udah terbentuk itu kita sulit lagi untuk membersihkannya. Lebih baik nggak sama sekali kan itu ya, walaupun kita tertatih-tatih ya di dalam mendidik. Ya itu minimal di fase usia dini. Kalau bisa itu sampai di fase usia sebelum balik. Ya sebelum usia 10 tahun lah. 10 tahun itu mencapai kepribadian Islam, kesolehan ya, itu sudah kita dapatkan dan dia siap untuk berada di tengah-tengah manusia, ya barulah kita pilihkan sekolah-sekolah yang bisa menunjang ya visi misi keluarga kita gitu. Nah, kalau sekarang sudah terjadi misalnya memilih sekolah sekuler, ya berarti memang harus diwaspadai banyak hal berarti ya di situ. Yang harus diwaspadai itu adalah kurikulum terutama,
kemudian guru yang akan menyampaikan kurikulum, jebakannya ada di situ, kemudian juga kebijakan kepala sekolahnya, kebijakan ekstrakurikulernya. Nah, itu juga harus diwaspadai ya. Soalnya sih sudah saya ada penjelasannya, sudah saya tulis juga sih itu di buku Menjadi Ibu Tangguh ya, dan juga Menyiapkan Anak Tangguh. Itu ada saya sudah jelaskan tentang semuanya termasuk sekolah ya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah di dalam memberikan pendidikan terbaik ya buat Ananda. Memang kalau nggak didukung oleh sistem ini, kita betul-betul harus banyak pertimbangan ya, dan harus banyak wawasan biar bisa memilah dan memilih. Kalau ataupun kita berhadapan dengan tantangan-tantangan itu, kita bisa melewatinya. Itu dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya, dan teman-teman yang hadir di sini dan juga teman-teman yang sudah bertanya, jazakumullah khairan. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ustazah bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup majelis kita dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah. Iya, sama-sama ya, barakallah.